Action. Dari banyak banget sesi mentoring yang udah gue jalanin, banyak orang yang mengeluh tentang masalah overthinking. Biasanya ketika orang udah ada gejala overthinking, semuanya jadi dipikirin gitu. Besok gimana ya? Nanti gue kerja di mana ya? Kalau gue lagi ngobrol sama si ini, gue mau ngomong apa? Dan berbagai pikiran lainnya yang sering tiba-tiba muncul kapanpun dan dimanapun gitu. Dan kayaknya sulit banget nih untuk orang yang overthinking untuk jadi orang yang santuy gitu. Karena ya hampir semua hal, dari hal kecil sampai hal besar, pasti dipikirin. Apalagi kalau kita hidup di kota besar. Kelihatannya sih kalau di kota-kota besar ya, orang-orang itu udah terbiasa dengan hidup yang serba cepat, serba sibuk, serba ramai, dan juga terbiasa dengan budaya kerja metropolitan yang masih aktif bahkan sampai dini hari. Tiap hari pergi pagi, pulang malam, kerja dan kerja gitu kan. Kita kerja begitu keras buat memastikan hal yang terjadi di masa depan. Kita mencoba mengontrol banyak banget variabel, banyak banget hal supaya nggak terjadi apa-apa di masa depan gitu. Dampaknya gimana? Nah, terjadilah hal yang tadi, overthinking, itu cemas gitu, susah tidur atau kecapean kerja, sampai kita pun kehilangan motivasi. Nah, kalau lo ngerasa kayak gitu juga, maka lo udah ada di video yang tepat. Kali ini gue bakal ngejelasin tentang salah satu filosofi hidup yang menurut gue bisa ngebantu lo yang merasa overthinking atau lagi sibuk banget sama kehidupan. Lo harus simak video ini sampai habis biar lo tahu penjelasannya, oke? Nah, buat lo yang hidup di kota besar, mungkin beberapa di antara lo lebih banyak yang merasa bahwa ya udah gitu, hidup di kota itu berjalan sangat cepat gitu. Kayak yang tadi gue bilang, sibuk banget dan bikin kita capek gitu. Nah, filosofi hidup yang mungkin bertolak belakang banget sama stereotip kota yang kayak gitu, kalau menurut gue sih adalah filosofi Taoism. Taoism adalah filosofi yang bisa dibilang merupakan filosofi yang dalam tanda kutip santuy gitu. Filosofi Taoism ini mulai berdiri di Cina, terjadi ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Dan pada saat itu, karena pemerintahan sedang tidak stabil, mulai muncul berbagai aliran baru untuk pemerintahan itu. Dan untuk menjalani hidup ya, salah satunya adalah Taoism yang dicetuskan oleh Lao Tzu. Ini sorry ya kalau pengucapannya salah. Nah, sampai sekarang nggak ada bukti dan nggak ada yang tahu juga kalau Lao Tzu ini orang beneran atau cuma tokoh fiktif gitu. Tapi yang jelas semua orang tahu bahwa saat itu dia ngeluarin buku yang ngajarin tentang gimana seharusnya kondisi kepemerintahan pada saat itu, dan juga ngajarin tentang filosofi jalan hidup manusia. Intinya sih aliran ini ngajarin tentang kehidupan, yang mana kehidupan yang terbaik adalah kehidupan yang mengikuti alur gitu, mengikuti jalan. Nah, aliran ini mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu ya udah, yang namanya hidup itu nggak usah melawan semesta, nggak perlu ambisius sama, ikuti aja gitu, santuy, hidup dengan harmoni alam semesta, dan nggak perlu banyak mikir juga, ikuti arus aja gitu. Nah, salah satu prinsip penting dari Taoism adalah Wu Wei, yang artinya adalah non-action. Jadi hidup yang terbaik ya hidup yang nggak usah ada aksi-aksi apapun yang melawan semesta intinya. Kalau makan ya makan, kalau mau kencing ya kencing, kalau mau boker ya boker, kalau mau kerja ya kerja, kalau mau tidur ya tidur gitu. Kalau bahasa Indonesianya itu mungkin prinsip ini ya intinya mirip banget sama santuy, istilah santuy gitu. Hidup tuh santai aja gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya banyak hal di dunia ini yang sebenarnya nggak bisa dan nggak perlu kita kontrol. Nasib kita di masa depan itu nggak bisa kita kontrol. Jadi ya udah, daripada capek-capek kerja, dari pagi sampai malam nyari duit, nabung, tapi akhirnya tetap sedih, sakit,
ya percuma. Mendingan kita hidup sesuai alur gitu. Toh banyak banget hal yang bisa kita kontrol. Kalau dalam konteks kepemerintahan Cina pada saat itu, dari dulu kan sebenarnya kepemerintahan di Cina itu cukup otoriter ya. Cukup otoriter. Dan Lao Tse dengan teori Taoism sendiri percaya bahwa sebenarnya hal yang dikontrol berlebihan itu nggak akan bagus hasilnya. Prinsip ini, jangan nyoba ngontrol terlalu berlebihan. Ini berlaku mulai dari hal kecil, dari kehidupan kita sendiri, dan berlaku juga sampai ke pemerintahan pada saat itu. Jadi kalau kata Lao Tse, sebenarnya mau kita jadi orang biasa, jadi leader, jadi apapun, yang paling baik ya yang santuy gitu. Leader yang terbaik justru leader yang santuy, nggak terlalu ngontrol orang gitu. Pemerintahan yang terbaik adalah pemerintahan yang nggak memaksa rakyat gitu. Semuanya akan berjalan baik-baik saja tanpa perlu dikontrol. Jadi ya udah, santuy aja gitu. Kunci dari filosofi ini sebetulnya adalah trust. Kita perlu percaya bahwa ya udah, dunia ini itu terdiri dari harmoni yin dan yang pada akhirnya bakal terus begitu. Dan kalau kita udah percaya sama semuanya, percaya dan ikhlas, apapun yang hidup akan lemparkan kepada kita, itu nggak akan ngaruh-ngaruh banget ke kita. Mau itu dipersepsikan sebagai positif atau negatif. Kalau lu udah capek dengan segala hiruk pikuk di kota, lu udah capek dengan segala tuntutan ini, capek mencoba mengontrol masa depan dan khawatir dengan masa lalu, mungkin banget ini adalah saatnya buat lo untuk menjadi santuy gitu. Untuk melakukan prinsip ini, dengan kata lain, melakukan aksi dengan cara non aksi, yaitu beraksi dengan cara santuy gitu. Karena ketika kita terlalu sibuk dengan rutinitas, terlalu capek dengan segala urusan, terlalu overthinking dengan masa depan, kadang kita lupa buat menikmati hal-hal yang kita lakukan. Nggak jarang kita terlalu memaksakan kehendak kita dan mencoba mengontrol ketidakpastian di masa depan. Nah, mungkin banyak dari lo yang nggak setuju. Lah, ngapain jadi santuy, nggak seru hidupnya. Nah, banyak juga yang salah sangka. Santuy ini sebetulnya kalau menurut gue ya, emang bisa banyak maknanya. Tapi bagi gue sendiri, teori Taoism tadi bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa juga. Justru ajaran tadi, teori tadi mengajarkan kita buat hidup happy. Bukan berarti nggak ngapa-ngapain, tapi intinya kita melakukan sesuatu tanpa effort. Tanpa effortless action, atau kalau konsepnya itu dikenal sebagai konsep flow. Nah, konsep flow ini terjadi ketika kita melakukan sesuatu dengan sangat fokus, sampai-sampai kita nggak peduli dengan banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Gue yakin banyak banget nih dari lo yang ngerasain hal seperti itu, flow. Lo kemungkinan besar pasti pernah melakukan sesuatu, entah itu main game, main musik, atau apapun, dan jadi lupa waktu. Pasti lo pernah ngalamin. Lo bisa melupakan segalanya, bisa lupa makan, lupa waktu, lupa ibadah, gitu. Nah, inilah yang namanya flow. Nah, ketika kita beneran fokus sama apa yang kita lakuin saat itu, dampaknya itu positif. Kenapa? Karena akan meningkatkan performa kita. Kita nggak cemas. Kita nggak cemas akan masa depan. Kita nggak terlalu memikirkan apapun, gitu. Kita nggak memikirkan performa kita, gitu. Kita enjoy, ya kita flow, kita santuy. Nah, konsep flow ini sebenarnya bisa dianalogikan dengan hal yang semacam air. Air itu mengalir, damai, dan selalu mengikuti arus. Dan ya udah kan, air itu fleksibel. Tapi tetap, meskipun terkesan lemah, damai, dan fleksibel, air itu nggak bisa dibilang lemah juga, gitu. Kenapa? Karena air itu tetap bisa menghancurkan, gitu. Menghancurkan batu yang paling keras, bahkan. Itulah filosofi Taoism. Filosofi yang kalau kata gue
filosofi santuy gitu. Nah, kalau lu ngerasa lagi jenuh, maka ya yang gue bilang tadi, mungkin filosofi inilah yang tepat buat lu. Gitu ya. Akhir kata narasi ini gue cover dari 1%. Kalau suka, lu boleh like, lu boleh share. Kalau lu pengen belajar dari video-video yang lainnya, lu boleh subscribe channel ini. Gue Ali Sampurna, ciao. Santuy.